Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam tadi, penghujung surat Ad-Duha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap apa saja nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu, hendaklah engkau sebut-sebut. Fahaddits. Atau dengan makna lain, terhadap apa saja nikmat yang Tuhanmu telah anugerahkan kepadamu, maka nyatakan ia dalam bentuk tindakan. Itu sebabnya pagi ini kita akan bahas 4 nikmat utama. 4 jenis nikmat yang paling tinggi mengatasi semua nikmat. Apa 4 nikmat itu, Pak Ustaz? Kami ingin tahu supaya kami kejar sedapat mungkin. Tolong ikuti. Nikmatul iman, nikmatu ma'rifatillah, nikmatu ma'rifati, mahabbatillah wa makari. Dan yang keempat, nikmatut taufiq, nikmatut taufiq. Kita ulang sekali lagi. Ni'matul iman, ni'matu ma'rifatillah, ni'matu ma'rifati, mahabbatillahi wa makari, ni'matut taufiq. InsyaAllah setengah jam ke depan ini kita akan bahas, kita akan uraikan secara ringkas keempat-empat nikmat tersebut. Harapan Ustaz, kita semua juga para pendengar di luar sana, jangan lupa terhadap 4 nikmat ini kalau ingin bahagia dunia akhirat. Pertama sekali, nikmatul iman, nikmat iman.
Rupanya iman adalah nikmat nomor satu, mengatasi segala nikmat. Walaupun kita tidak ingkari, banyak harta nikmat juga. Ada kelong, ada bubu, jadi presiden, pangkat, jadi menteri, nikmat juga. Kesehatan, nikmat juga. Tapi kesemuanya itu bila tidak ada nikmatul iman, di dunia lagi sudah merana, belum lagi di alam barzakh menunggu azab kubur, di alam akhirat menunggu neraka. Orang yang punya harta, jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta. Harta itu perhiasan saja. Betul tak? Sifat perhiasan boleh musnah. Qarun, orang yang terkenal banyak harta. Kazan, sepupu Nabi Musa lagi, dekat dengan orang penting yang dikasihi Allah. Tapi karena dia durhaka dengan memiliki harta yang dipanggil dengan harta Qarun, binasa juga, ditelan bumi. Ketika dia pamer hartanya, menunjukkan di hadapan Musa dan Harun, dia bawa hartanya yang sekian banyak memenuhi jalan seperti pawai. Tiba-tiba Allah belahkan bumi, masuk dengan karun-karunnya sekali. Itu sebabnya harta dalam bumi namanya harta karun. Sampai hari ini tidak menunjukkan harta itu bukan segala-galanya. Oh, pangkat yang tinggi, menjadi presiden, menjadi menteri. Kalau di Malaysia menteri besar, walau beberapa penggal pun, kan biasanya 5 tahun 1 penggal, 2 penggal 10 tahun, 3 penggal 15 tahun. Tak ada arti. Contoh, Namrud, raja zalim di zaman Nabi Ibrahim. Dia memerintah 500 tahun. Kalaulah 1 penggal itu, 1 periode itu 5 tahun, bukankah dia telah memerintah 100 penggal, 100 periode? Tapi gara-gara menentang kebenaran yang dibawa oleh Ibrahim, malah Ibrahim dia lempar dalam api. Betul tak Ibrahim diselamatkan oleh Allah sambil memberi arahan kepada api, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Api kata sami'na wa ata'na. Itu arahan Allah. Api lalu sejuk. Ibrahim berjalan dalam api dengan selamat. Tak bangga sangat dengan jadi menteri, jadi perdana menteri, jadi presiden. Jangan salah. Salah kalau tidak ada iman. Itu maksudnya.
Nikmat pertama tadi nikmat apa? Nikmat iman, nikmatul iman. Pernah dengar nama Bilal bin Rabah? Yes, muazzin Rasulullah. Latar belakangnya budak hamba abdi. Tak punya harta, malah tak punya rupa. Hitam sehitam-hitamnya, macam hitam baju Ustaz Agus. Orang Afrika, Habsyi. Rupa tak punya, harta tak punya, status pun tak punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Karena apa? Iman. Karena iman. Karena takwa. Sampai pada suatu hari Nabi tanya Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, apa yang menjadi amalan tetapmu?" Bilal tanya, "Mengapa Tuhan tanya, ya Rasulullah?" "Sebab kau ketika lalu di hadapanku, langkah-langkahmu mirip dengan langkah-langkah orang dalam syurga." Lalu Bilal jawab, "Tak ada amal istimewa ya Rasulullah, cuma seingat saya, setiap saya ambil uduk, siang ke malam, pagi ke petang, musim panas ke musim sejuk, saya tidak pernah tinggal salat." Tak kiralah apa namanya salat. Orang selalu sebut salat setelah uduk. Dalam ilmu fiqh disebut dengan, tolong ulang, salatut tahur. Salatut tahur. Tahur dari kata taharah. Betul tak taharah maknanya bersuci? Lihat. Tak ada rupa, tak ada harta, tak ada kedudukan, malah jauh dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza tak dengan nasib Abu Lahab? Semua ada pada Abu Lahab. Punya isteri yang cantik, yang bernama Aura, dan karena cantiknya dipanggil Ummu Jumail, wanita jelita. Satu. Abu Lahab namanya asalnya Abdul Uzza. Digelar dengan Abu Lahab sebab Lahab itu maknanya menyala-nyala, bersinar. Apa sebab? Karena dia handsome, cantik, handsome, kacak, ganteng. Dia punya status kedudukan dalam masyarakat, disegani, dan lebih dari itu, dia uncle-nya Rasul. Tapi Abu Lahab confirm tempatnya neraka. Allah berfirman dalam surat Tabbat, "Sayasla naran zata lahab, tabbat yada abi lahabin watab." Kecelakaan sungguh-sungguh ke atas kedua-dua tangan Abu Lahab. Dia akan dilemparkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Kedudukan tinggi, ketua kaum atau orang yang disegani, bapa saudara Rasul, Nabi Muhammad kekasih Allah,
handsome pula, punya isteri cantik pula, tapi gara-gara tidak ada iman, hancur. Tidak beri gambaran betapa tingginya nikmatul iman. Allahu Akbar. Tapi ingat, iman bukan sekedar pengakuan lisan. Sehingga ada definisi. Tolong ikuti. Laisal iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan ucapan lidah, aku beriman, aku beriman. Iman ialah keyakinan yang tercancap di lubuk hati, lalu dibenarkan oleh tindak tanduk. Kita beriman kepada Allah. Begitu kedengaran azan subuh, malah sebelum subuh kita dah bangun, kita datang ke masjid untuk salat berjamaah. Itu sebabnya hadirin hadirat, khasnya anak-anak, ingat selalu pertanyaan Umar ibn Khattab kepada seorang sahabat yang berdoa. Seorang sahabat yang berdoa. Tolong ikuti. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit. Bukan golongan yang banyak, golongan yang sedikit. Umar sampai bertanya, ya sahabat, mengapa kau minta seperti itu? Coba lihat orang yang faham Quran. Ya Amirul Mukminin, bukankah di dalam Al-Quran Allah selalu sebut sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat itu banyak ke sedikit? Sedikit. Itu sebab saya minta agar termasuk ke dalam golongan yang sedikit itu. Itu sebabnya anak-anak sekalian, tak usah bimbang bila jumlah kita sedikit. Boleh faham? Tuh. Nanti insya Allah sebulan dua lagi akan ada pelajar bersama anak-anak. Mungkin sekitar 30, 40, 50. Kan nampaknya baru sedikit. Jangan bimbang. InsyaAllah dia akan bertambah terus. Kita harapkan nanti MIBS ni ribuan, InsyaAllah pelajar-pelajar akan belajar di sini. Betul tak? Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit itu. Sebab dalam Islam kebenaran bukan ditandakan oleh banyak. Nah. Allah berfirman pada ayat 116 surat Al-An'am. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Lima, jika kamu patuhi majoriti manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Itu sebabnya dalam pandangan Islam yang namanya demokrasi ala barat. Demokrasi ala barat kan tergantung kepada banyaknya penyokong. Islam tidak senantiasa setuju. Banyak tidak menunjukkan benar. Itu sebabnya kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendefinisikan puak yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Jama'atu, kata beliau, tolong ikuti, Al-Jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah aliran yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun anda seorang diri. Pak Irwan, kalau kita dalam jumlah sedikit, dalam kampung kita 1, 2, 3 orang boleh dihitung dengan jari. Jangan bimbang. Betul tak? Kebenaran itu tak senantiasa disokong oleh ramai. Masih lagi pembahasan kita tentang nikmatul iman. Iman bukan ucapan lidah, aku beriman, aku beriman. Tapi keyakinan dalaman yang mesti dibenarkan dalam bentuk tindakan. Coba lihat ayat 82 surat Al-An'am. Tolong ikuti. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Dan merekalah orang yang mendapat petunjuk. Ini memberi makna iman yang boleh membawa kejayaan, mestilah iman yang bebas daripada syirik. Lihat tu ayat Quran. Beruntungnya anak-anak belajar Quran. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Mereka lah yang akan aman dari siksaan Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berapa banyak dalam masyarakat mendakwah iman tapi pergi ke kuburan-kuburan, minta kepada wali-wali, hatta wali songo, orang saleh yang meninggal dunia, syirik. Percaya ramalan dukun dan bomo, syirik. Betul tak? Dalam masyarakat banyak terjadi. Itu sebabnya ada satu buku kecil, judulnya Khudh Aqidataka Minal Quran. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Betul tak semua perkataan Allah dalam Quran adalah benar belaka? Tak ada yang boleh ragu. Semalam kita, 2 hari yang lalu kita buat contoh akidah yang rosak, mendakwa kononnya malaikat itu berasal, iblis itu berasal dari malaikat. Begitukah?
Iblis itu berasal dari jin atau malaikat? Jin. Ayat 50 surat Al-Kahfi. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Sujud kamu sekalian pada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis berasal dari jin. Allah yang cakap. Betul tak? Allah yang mencipta segala-galanya lebih tahu. Okey. Kita cukupkan sampai di situ tentang nikmat pertama. Apa namanya nikmat pertama tadi? Nikmatul iman. Yang kedua, tak sempurna nikmat yang pertama kalau tak diikuti dengan nikmat yang kedua. Tolong ikuti, nikmatu ma'rifatillah. Nikmat mengenal Allah. Kita sedih tak bila kita tak kenal ibu bapa kandung? Sedih tak? Padahal ibu bapa kandung bukan pencipta hakiki. Betul tak mereka hanya penyebab saja kita zahir di atas muka bumi? Ibu bapa beri kita makan sejak kecil. Kasih minum, kasih pakaian, kasih pelajaran. Besar tak jasa ibu bapa? Besar tak? Sehingga kita sedih kalau tak kenal ibu bapa. Nah sekarang, pencipta hakiki Allah, pemberi rezeki yang hakiki adalah Allah, memberi ilmu yang hakiki adalah Allah. Lalu Allah kita tak kenal. Berapa banyak umat Islam yang tak kenal Allah? Nampaknya bukan main baik bila berada di hadapan kawan-kawan, di hadapan ibu bapa, di hadapan pasangan hidup, istri atau suami. Apabila jauh daripada ibu bapa, orang yang dikenali istri atau suami, ketika di overseas, luar negara, kelakuan dah macam syaitan. Macamlah Allah itu tak nampak apa yang dia buat. Kan maknanya dia tak kenal Allah. Belum lagi akidah menyebut kiri kanan kita senantiasa ada dua malaikat yang mencatat. Itu kan akidah. Itu kan iman. Itu sebabnya mengetahui siapa Allah itu adalah nikmat yang paling utama. Dan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua cara mengenal Allah yang paling tepat. Pertama melalui, tolong ikuti, Al-Asma'ul Husna. Dan yang kedua, ayatullah, ayat-ayat Allah. Itu cara yang paling tepat. Al-Asma'ul Husna maknanya nama-nama Allah. Minimal kita perlu dan wajib kenal 99 nama Allah kalau ingin masuk syurga. Nabi bersabda, tolong ikuti, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang dapat menguasainya, dia layak masuk syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Betul tak manusia lebih kenal Soekarno, SBY, Washington, Abraham Lincoln, nama pembesar-pembesar dunia. Pembesar dunia utama Nabi Muhammad pun dia tak kenal, apalagi kenal Allah. Zero. Salah sangat. Orang yang perlu atau pihak yang paling utama untuk kita kenal siapa tadi? Allah. Cara mengenal Allah yang paling utama belajar Al-Asma'ul Husna. Sebabnya Bapa sudah tulis buku Al-Asma'ul Husna, hampir 1000 halaman. Setebal ini membahas tentang satu demi satu nama-nama Allah yang 99 itu. Mungkin dalam perpustakaan kita ada, sila baca. Cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Pertama namanya ayat Qur'aniyah. Tolong ikuti, ayat Qur'aniyah. Yang kedua ayat Kauniyah. Qur'aniyah, Kauniyah. Ayat-ayat maknanya tanda-tanda. Sebagaimana sabda Nabi, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik ada 3. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Ayat maknanya apa tadi? Tanda. Ayatul Quran, tanda-tanda kebesaran Allah yang tertera dalam Al-Quran. Itu ayat yang dibaca tadi. Penghujung ayat yang dibaca rakaat pertama, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu mati. Bahagian akhir dari rakaat kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmatmu hendaklah kamu nampakkan, nyatakan. Itu sebabnya kita pilih topik pagi ini 4 nikmat utama. Bila kita bercakap mengenal Allah melalui ayat, ayat terbagi 2. Ayat Al-Quran, semua kita tahu, kita mesti belajar tafsir. Alhamdulillah, Pak Ustaz juga sudah tulis tafsir 18 juzuk. Ustaz namakan dengan tafsir Al-Furqan. Boleh baca dalam library. Yang kedua, nikmat atau ayat kauniyah. Kauniyah maknanya alam maya ini. Di alam maya ini ada tak tanda-tanda kebesaran Allah? Bulan, bintang, matahari, jerebu, awan, hujan, gunung ganang, pohon-pohonan. Ini semua boleh tak membuktikan akan kebesaran Allah? Yes. Itu buat sebabnya kita buat masjid ini secantik mungkin. Apa sebab? Betul tak masjid dipanggil rumah Allah? Allah yang begitu hebat, perlulah rumahnya itu rumah yang cantik. Bukan cantik saja, bersih. Terima kasih kepada petugas, anak-anak yang senantiasa menjaga kebersihan masjid. Ini rumah Allah. Jangan ada satu sampah pun di dalam masjid. Ini rumah Allah. Sebab dalam kaedah ilmu tafsir, segala sesuatu
yang disandarkan kepada Allah mesti hebat. Kitab, ada tak namanya kitabullah? Ada tak apa itu? Al-Quran. Betul tak hebatnya Al-Quran? Rasul maknanya utusan. Nabi Muhammad pula dipanggil Rasulullah, utusan Allah. Bait, rumah, disandarkan dengan Baitullah, terutama sekali Ka'bah. Semua masjid Baitullah menunjukkan istimewa tak? Itu sebabnya ketika Nabi ditanya, jangan jealous ya, jangan cemburu. Ya Rasulullah, apakah nama yang paling baik untuk manusia? Abdullah, hamba Allah. Sebenarnya semua kita adalah hamba Allah selagi kita taat pada Allah. Semua kita. Tapi dari sudut nama, kata Nabi, nama yang terbaik Abdullah. Yang kedua Abdul Rahman. Dan ikutilah dengan Al-Asma'ul Husna berikutnya. Abdul Sattar, Abdul Qadir, Abdul Rahim dan lain-lain. Okey. Itu sebabnya jangan heran. Ada tak astronot, pakar luar angkasa balik dari bulan? Ada tak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam? Ada tak? Ada. Apa sebab di bulan mereka lihat bermacam-macam keanehan yang luar biasa yang mereka tidak lihat di bumi. Turun dari bulan masuk Islam. Maknanya mereka ada lihat ayat apa? Quraniyah ke atau kauniyah? Kauniyah. Okey, kita tinggalkan nikmat yang kedua. Nikmat pertama tadi apa namanya? Nikmatul iman. Yang kedua nikmatu ma'rifatillah. Cara mengenal Allah ada dua. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah terbagi berapa? Dua. Ayat Quraniyah dan ayat Kauniyah. Ini yang namanya belajar lengkap dengan hujah dan dalil. Itu sebabnya tak payah belajar kepada orang yang cakap saja dengan akal, logika. Tak bawa ayat, tak bawa hadis. Buang masa. Apalagi Nabi bersabda, tolong ikuti. Maaf, para sahabat Nabi berkata, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran dan apa yang Nabi sabdakan. Betul tak dia kembali pada Quran dan Sunnah? Nah, kita masuk nikmat yang ketiga. Masya Allah. Lepas dari setengah jam dah. Boleh kita sambung sikit ya. Nikmat yang ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa makarih. Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Makarih, dia kata makruh, yang Allah benci. Wa mahabbatillah, apa yang Allah cintai. Boleh agak tak? Nikmat yang ketiga ni nikmat apa? Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Itulah dia nikmat hadir majlis ilmu. Betul tak dalam majlis ilmu seperti tazkirah ini kita tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci.
Termasuk tak perkara yang Allah benci itu adalah syirik, khurafat, bid'ah? Betul tak perkara yang Allah sangat cintai dan sukai itu mengenal dirinya, beribadat hanya kepadanya, tauhid, ikhlas? Jadi ringkasnya, menghadiri majlis ilmu seperti ini termasuk nikmat tak? Nikmat. Macam mana tak dikatakan nikmat? Nabi bersabda dalam hadis sahih, tolong ikuti, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Kalau Allah permudahkan, lancarkan perjalanan kita meniti siratal mustaqim sampai ke destinasi masuk syurga, nikmat tak? Itu di akhirat. Di dunia ini, betul tak dengan majlis ilmu membuat akidah kita jadi betul? Betul tak membuat ibadat kita jadi betul? Betul tak membuat akhlak kita jadi mulia? Di dunia lagi. Beza tak dengan orang yang tidak mau ikut tazkir? Beza. Banyak. Kita tak katakan orang-orang yang tidak ikut majlis ilmu tak beribadat. Tapi ada tak kemungkinan ibadat mereka tersalah karena tak dengar panduan? Apa syarat ibadat diterima? Betul awak Muslim, tapi ada syarat berikutnya, tauhid, mesti lillahi ta'ala. Itu pembahasan akidah. Dan yang ketiga, syarat amal diterima mesti ikut cara Rasulullah. Betul tak itu memberi syarat perlu belajar sunnah Rasul? Betul. Awak banyak ibadat, tapi karena tidak mendengar, ada tak kebarangkalian cara ibadat mereka sebenarnya tidak begitu yang dikehendaki oleh Rasul? Kita tak menuduh, tapi besar kemungkinan. Nah, yang terakhir, tolong ikuti, nikmatut taufiq. Nikmat taufiq. Ustaz ada sebut kalau tak salah 4 hari yang lalu. Hidayah terbagi 2. Hidayah terbagi berapa? 2. Hidayah pertama dengan makna al-bayanu wal irsyad. Tolong ikuti, al-bayanu wal irsyad. Dan hidayah yang kedua dengan makna, tolong ulang, at-taufiq. Boleh Ustaz jelaskan sedikit? Hidayah kan bahasa kita petunjuk, tapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, pahaman yang selamat, hidayah terbagi 2. Ada hidayah yang manusia boleh lakukan kepada manusia lain, Nabi Muhammad terhadap umat, ustaz kepada jemaah, ibu bapa kepada anak-anak, guru, cikgu kepada murid-murid. Tapi itu namanya hidayah pertama dengan maksud al-bayanu, penjelasan, wal irsyad, dan bimbingan. Macam ustaz sekarang ini, boleh tak sedang memberi hidayah pertama, penjelasan ayat-ayat Quran, memberi bimbingan macam mana sepatutnya berbuat. Manusia boleh buat, tapi hidayah yang kedua dengan makna taufik.
Taufik maknanya membuka hati seseorang sehingga rajin untuk salat berjamaah, sehingga rajin ikut tazkirah, majlis ilmu, terdorong. Itu namanya taufik. Dan taufik ini hanya milik Allah. Manusia tak punya kuasa memberi taufik. Siapalah kita dibanding dengan Nabi Nuh? Betul tak, dari 4 anak Nabi Nuh, 3 beriman, 1 durhaka yang bernama Kan'an mati dalam kafir. Isteri Nabi Nuh juga kafir. Tempatnya neraka disebut oleh Allah pada ayat 11 dari surat At-Tahrim. Nabi Musa, Qarun itu cousinnya, sepupu, juga tak boleh beri hidayah yang kedua, taufik. Nabi Ibrahim, betul tak ayahnya Azar mati kafir? Tak mampu. Nabi Muhammad, betul tak mampu untuk memberi hidayah dengan makna taufik, buka hati kepada angkelnya Abu Talib dan Abu Lahab. Itu sebabnya ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi sedih. Lalu ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, kau tidak ada kuasa memberi taufik walaupun kepada orang yang kau kasihi. Taufik hanya milik Allah. Allah akan beri taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Hatta Nabi Muhammad tak punya. Itu sebabnya jangan heran, anak-anak sekalian, jangan heran kalau sekian banyak orang yang ikut majlis ilmu, 100 orang, semuanya 100 orang ke buat apa yang dia dengar? Mungkin 50, setengahnya, mungkin 30, mungkin hanya 10. Betul tak itu adalah bilangan yang sedikit? Itu tadi kita minta, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu. Sedikit, tidak banyak orang yang dapat taufik. Alhamdulillah Ustaz, setelah berdakwah 43 tahun di Malaysia, puluhan ribu kita punya pengikut jemaah. Tapi kita yakin bukan semua yang dapat taufik. Dengar tazkirah, dengar juga. Ikut majlis ilmu, ikut juga. Tapi yang melaksanakan apa yang dia dengar, maksudnya kebenaran ya, yang dia dengar, yang kita bimbing, tidak semua. Jadi hidayah terbagi berapa? 2. Ada dengan makna penjelasan dan bimbingan, ini yang kita termampu. Tapi hidayah yang kedua dengan makna taufik hanya milik Allah. Jadi ringkasnya, nikmat yang paling tinggi mengatasi semua nikmat. Ada berapa tadi? 4. Ustaz ingat ceramah ini nih, ketika Ustaz menghadiri ceramah di Masjid Nabawi di antara Maghrib dan Isya oleh seorang dosen kami di Islamic University Madinah. Dia memberi ceramah. Dia kata nikmat yang paling tinggi ada 4. Coba lihat, tahun 92, sekarang 2023. Betul tak? Sudah berapa tahun? 30 tahun lebih. Betul tak? Ingat.
Ingat, Ustaz harap anak-anak semua ingat ini. Kalau kita ingat, barulah terdorong untuk memiliki nikmat-nikmat tersebut. Coba kita rumuskan atau ulangi sekali lagi. Nikmat ada berapa yang paling tinggi? Pertama, nikmatul iman. Yang kedua, nikmatu ma'rifatillah. Yang ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa makari. Yang keempat, nikmatut taufiq. Mudah-mudahan bukan saja hadirin dan hadirat, tapi barangkali ratusan yang di luar mendengar ceramah ini dapat ambil pengajaran dan berguna insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.